إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفسنا عزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Ta'ala memberi kesempatan kembali kepada kita untuk bisa bertemu, bermajelis di masjid ini, meneruskan kajian kita tentang masalah fikih, membahas kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa ghafarlah. Dan kita masih pada pembahasan kitab shalah, kitab yang membahas tentang masalah salat. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab yang ke-14 tentang sifat sholatin Nabi, tentang masalah tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum saya bahas bab ini, dikarenakan ada sebagian ikhwah yang belum mendapatkan amanah, penyampaian amanah, dan sebagian sudah, saya ada amanah untuk menyampaikan salam kepada antum semua ikhwah salafiyin di Indonesia ini dari banyak pihak. Yang pertama dari teman-teman kita, teman-teman Indonesia yang sedang belajar di Yaman, baik yang di Ma'bar, di Damar, atau yang di Aden, di Dius, tempatnya Syekh Rahman Al-Adani. Mereka semuanya kirim salam kepada teman-teman di Indonesia ini. Sehingga yang saya jumpai sekarang antum, ya salam untuk antum semua dari mereka. Kemudian amanah yang kedua dari para masyayikhnya. Mereka juga kirim salam kepada antum semua salafiyin yang ada di Indonesia ini. Yang kita jumpai ialah Syekh Muhammad Al-Imam di Ma'bar, Syekh Uthman Al-Salimi di Damar, juga Syekh Abdullah bin Uthman Al-Damari di Damar, Yaman. Mereka bertiga kirim salam kepada semuanya. Kemudian yang kita jumpai di Aden, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, juga kirim salam kepada antum. Kemudian yang di Sana'a di Jami'ul Khair, Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawmali, juga kirim salam kepada antum.
Ini semuanya 5 orang syekh, semuanya murid-muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Mereka semuanya kirim salam kepada teman-teman beradiin di Indonesia ini. Yang kita jumpai di Madinah Syekh Muhammad bin Ghalib yang pernah ke sini, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari yang juga pernah ke sini, dan juga Syekh Ubaid Al-Jaziri. Mereka juga kirim salam kepada semua beradiin di Indonesia. Yang di Makkah yang kita jumpai Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang juga pernah ke sini. Juga yang kita jumpai ialah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafa. Juga kirim salam untuk antum semua sebagai di Indonesia ini. Berikut teman-teman yang masih jadi mahasiswa di Jamiah Islamiyah Madinah, juga kirim salam untuk antum semua. Berikut teman-teman yang kerja di Mekah, TKI tetapi ahli ngaji ya Ikhwan. Jika demikian kirim salam untuk antum semua salafiyin yang ada di Indonesia. Itu aman. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-14. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena dimana tentang masalah salat ini ada beberapa keistimewaan salat yang tidak ada pada sebagian amal-amal Islam lainnya. Di antaranya, salat itu amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di langit. Difardukan langsung di langit, langsung Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan amal-amal Islam yang lainnya. Pensyariatannya di bumi. yakni Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya tentang masalah itu. Itu yang lainnya. Kalau sholat langsung di langit yang ketujuh ada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Faedah keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua, kalau sholat langsung Allah Taala yang menyampaikan fardunya. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril. Itu ibadah yang lain. Keistimewaan yang berikutnya barakallahu fikum. Salat itu bisa dilakukan dimanapun di muka bumi ini, kecuali kuburan dan kamar mandi. Paham ya? Kecuali kuburan dan kamar mandi. Tentunya lebih afdal di masjid. Lain halnya dengan ibadah selain sholat yang terkait dengan ibadah jasadiyah ibadahnya. Itu tempatnya khusus. Contoh kayak ibadah haji. Itu tempatnya tertentu. Di Mina, di Musdalifah, di Arafah, di tempat khusus yang disebutkan oleh Islam. Tapi kalau sholat di tempat manapun, di masjid, di mushola, di tempat manapun di muka bumi ini kita bisa mengerjakan yang namanya sholat, barakallahu kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian keutamaan yang berikutnya, kelebihan sholat yang berikutnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ialah
sholat itu tidak gugur dengan kondisi apapun kecuali kematian. Ini bagi yang laki-laki. Sholat itu tidak gugur dengan kondisi apapun, sama kecuali dengan kematian. Dalam kondisi tenang harus sholat. Dalam kondisi ketakutan diserang oleh musuh harus sholat. Dalam kondisi sehat harus sholat. Dalam kondisi sakit berat harus sholat. Dalam kondisi sudah tidak berdaya di atas pembaringan sekalipun harus sholat. Selama dia bisa untuk itu harus sholat. Baru gugur ketika dia mati atau sudah hilang ingatan. Sementara yang lainnya banyak sekali hal-hal yang menggugurkannya. Haji kalau yang mampu, zakat kalau punya harta mencapai nisab, mencapai haul. Dan misalnya kalau sholat itu nggak ada gugur kecuali hal-hal yang seperti apa. Masya Allah. Ini beberapa keistimewaan sholat. Artinya disebutkan untuk semakin kita memperhatikan pentingnya ibadah sholat sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita sekarang ini ialah menerangkan dengan riwayat hadis tentang bagaimana kata cara sholatnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk kita ikuti. Rasul mengatakan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Dikarenakan diperintahkan untuk salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengumpulkan riwayat hadis barakallahu fikum yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW. Ini bab yang keempat. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kabbara fi sholati, apabila beliau sudah takbir dalam salat, takbir ihram, sakata hunaihatan, beliau diam sesaat, sejenak, qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Jadi beliau punya kebiasaan kalau sudah takbir Allahu Akbar, sebelum membaca Al-Fatihah beliau diam sejenak. Faqultu, maka saya bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi abi anta wa ummi, dengan bapakku dan ibuku untukmu. Ini bahasa penekanan orang-orang. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah, bagaimana pendapatmu? Ara'aita, bagaimana menurutmu? Sukutaka, diamnya engkau ya Rasulullah, baina at-takbir wal qira'ah, antara takbir ihram dengan bacaan Al-Fatihah. Kamu kok diam? Ma taqul, apa yang kau baca wahai Rasulullah? Ini pertanyaan Hurairah. Ya Rasulullah, engkau diam antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Di sela itu apa yang kau baca ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, aku membaca Allahumma ba'id
baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Namanya apa? Doa istiftah atau iftitah. Ternyata beliau membaca doa iftitah antara takbir dan qiraat. Artinya Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotorannya. Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan es. Titik. Ini pertama yang pertama. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah doa iftitah. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, syariat melafalkan doa iftitah dalam sholat. Apa hukumnya? Apa hukumnya iftitah itu? Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih, langsung saja. Pendapat yang rajih yang kuat barakallahu fikum, doa iftitah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama kita. Hukumnya sunnah. Baik, masalah yang kedua. Kapan kita membaca doa ini? Jawabannya barakallahu fikum, doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum Al-Fatihah. Dengan dasar riwayat ini. Paham ya? Barakallahu. Masalah yang lain yang bisa diangkat, doa iftitah itu dibaca keras atau lirik? Jawabannya sir, lirik. Doa iftitah itu dibaca lirik. Dengan riwayat ini, buktinya apa? Buktinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak mendengarkan lafaz doa tersebut dan dia bertanya kepada Rasul tentang masalah ini. Paham ya? Jadi dia lirik baca. Lirik bacaan. Enggak keras. Dibaca lirik. Masya Allah. Juga dari hadis ini pula barakallahu fikum yang berfaedah, doa iftitah itu dibaca oleh imam dan makmum. Doa iftitah itu dibaca oleh imam dan makmum. Juga orang yang sholat sendirian. Ini semua dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan lafaz doanya, yaitu Allahumma ba'id baini. Yang berbani, lafaz doa iftitah dalam hadis ini lafaz doa yang paling sahih. Yang paling sahih.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir doa. Ini yang paling sahih riwayatnya. Doa ini dibaca untuk semua sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah, baik sholat di siang hari atau dia mulai. Terima. Saya terangkan demikian sebab ada sebagian mazhab yang berpendapat kalau Allahumma ba'id baini itu dibaca untuk sholat fardu. Paham ya? Kalau untuk yang sunnah membaca doa yang lainnya. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau dia mulai membaca doa yang lain lagi, wajhatu wajhiyah. Ini sebagian mazhab dan itu pendapat yang batil, tidak ada dalilnya. Paham ya? Makanya saya terangkan di sini, doa ini Allahumma ba'id baini itu doa iftitah untuk semua orang, baik yang fardu ataupun yang sunnah, baik di siang hari atau di malam. Sebagaimana doa-doa yang lain juga bisa dibaca untuk semua orang. Yang berdoa kepada doa untuk kita tidak cuma satu, tapi banyak. Maka semua doa kita yang sahih riwayatnya bisa diamalkan. Nah harus ini terus jadi amalkan. Salah satunya untuk semua sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Nggak ada masalah. Paham sekali ya? Barakallahu. Nah yang mau tanya ini, antum namanya siapa? Abu Zaidin. Masya Allah. Abu Zaidin. Doa iftitah itu apakah dibaca pada setiap rakaat dalam salat? Tidak. Dalilnya mana? Gitu ya. Nah, dengan riwayat ini, hadis ini menerangkan kepada kita doa iftitah itu di awal saja. Sangat jelas tempatnya. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Sehingga tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah pada rakaat yang kedua, atau rakaat yang ketiga, atau rakaat yang keempat. Tidak. Rakaat yang lainnya langsung membaca Al-Fatihah. Barakallah. Masya Allah. Kemudian ada lagi satu faedah yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu tentang permasalahan sakta. Sakta itu diam, tidak mengeraskan bacaan apapun. Itu namanya sakta. Di sini ada anjuran diam, tidak mengeraskan bacaan apapun, diam. Tempat yang pertama antara takbiratul ihram, tamam, dan sebelum membaca Al-Fatihah, itu sakta. Ketika itu membaca apa? Doa iftitah. Yang dibahas sekarang bukan iftitahnya, tapi saktahnya. Kalau sakta ya, diam, tidak mengeraskan bacaan apapun. Bukan berarti nggak baca apa-apa, tapi diam, tanpa mengeraskan bacaan. Ada lagi tempat yang kedua, yang juga sakta, yaitu setelah selesai membaca surat sebelum bertakbir menuju ke rukuk. Hanya ini juga di masjid, nama selesai masjid langsung takbir Allahu Akbar rukuk. Sebagian ulama kita menyebutkan tempat yang ketiga, sakta juga, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat.
antara kedua. Membaca Al-Fatihah dari maghdubi alaihim waladdallin amin di sejenak. Baru membaca surat dan itu sejenak, tidak lama. Ini yang disebut dengan namanya saktah. Saktah, diam, tidak mengeraskan bacaan. Ada yang membaca iftitah di awal, ada yang diam, enggak membaca apa-apa ketika mau turun rukuk. Kalau antara Al-Fatihah dengan surat itu membaca ta'awudz atau membaca basmalah sebelum surat. Nah, ini terkait dengan masalah iftitah. Wah, ini soal apa? Saya punya pertanyaan juga ini. Anu Pak? Lupa saya Pak. Oke. Anu Pak? Sekarang ada orang masbuk dari takbiratul ihram. Bukan masbuk satu rakaat ya. Ada orang masuk masjid dalam keadaan imam sudah takbiratul ihram, sudah membaca Al-Fatihah. Ini salat jahriyah. Apakah kita masuk ke dalam saf itu disyariatkan membaca iftitah terlebih dahulu? Tidak. Kenapa? Karena sunnah saja. Kalau seandainya ada orang yang ingin mengamalkan sunnah tadi, sunnah kan berpahala. Ini sunnah ini. Jadi masuk langsung membaca iftitah dalam keadaan imam sudah membaca Al-Fatihah. Jangan. Boleh. Nah ini dia kasusnya. Jadi dia datang ke masjid, tidak mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia datang ke masjid, sudah dimulai sholatnya, bahkan imam sudah membaca Al-Fatihah. Sudah masuk. Kalau masuk ya, takbir Allahu Akbar, itu dengan imam. Apakah boleh bagi kita ketika itu membaca iftitah dalam keadaan imam sedang membaca Al-Fatihah? Tidak. Tidak itu dikarenakan apa? Dikarenakan semata-mata hukum sunnah. Apakah memang tidak? Ya tidaknya kenapa? Dia membaca Al-Fatihah bulan-bulan. Hah? Langsung dengar. Gitu ya? Yakin ya? Mantap ya? Ya, kalau dikatakan tidak diharuskan, mereka mau punya sunnah. Sekarang ada orang anggaplah sunnah itu, kepingin mengamalkan sunnah tadi. Tapi boleh juga bagi dia untuk membaca iftitah gitu. Hah? Boleh? Yo, nggak ragu lagi. Gimana kamu? Iya, langsung ikut imam. Ketika itu, apakah membaca iftitah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Alasannya kenapa? Ikuti imam dan sempurnakan imam. Masbuknya itu bukan ketinggalan rakaat. Masbuknya itu tidak mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi masuk ke masjid, masuk ke shaf, imam sedang membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kita membaca iftitah ketika itu? Selama ini yang diamalkan bagaimana? Masa nggak pernah terjadi ya semacam ini? Nggak sering Pak? Sering. Nah, terus yang amalkan gimana sekarang ini? Selama ini?
Gitu Pak. Kadang-kadang langsung ikuti bab, kadang-kadang baca iftitah. Terus dasarnya apa Pak? Langsung ikut dasarnya apa? Baca dulu dasarnya apa Pak? Tersalah saja ya. Nanti ya jawabannya ini. Antum. Ya apa? Berarti gimana? Langsung, enggak baca itu lagi. Tidak membaca iftitah. Sampai. Jadi kalau mendapati kasus yang semacam itu, antum sudah tidak membaca iftitah lagi. Yang pertama, waktunya sudah lewat. Waktu membaca iftitah itu antara takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Lewat waktunya. Yang kedua, imam sudah membaca Al-Fatihah. Bagi mereka yang berpendapat bacaan imam adalah bacaan makmum, maka makmum wajib mendengarkan bacaan. Nah, ya sudah. Tanggung jawabnya sekarang mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, bukan itu lagi. Bagi mereka yang berpendapat makmum juga membaca Al-Fatihah, maka ketika itu dia membaca Al-Fatihah, bukan lagi membaca iftitah. Paham ya? Jadi yang berpendapat makmum juga membaca kan ada 3 tempat. Jangan lupa ya. Bisa bersama-sama dengan imam, bisa imam satu ayat selesai, antum membaca ayatnya, atau setelah imam selesai membaca Al-Fatihahnya. 3 tempat. Ketika itu bukan lagi berurusan dengan iftitah, tapi sudah berurusan dengan Al-Fatihah. Saya ini, sehingga ketika itu tidak membaca iftitah. Masya Allah. Itu kalau sholat jahriyah. Saya punya pertanyaan lagi. Simbah ini belakang. Sekarang kita ini masuk ke dalam masjid ini, Mbak. Masih rakaat pertama, masuk ke dalam masjid, imam sudah membaca, takbiratul ihram, sudah aman. Kita masuk ke masjid, langsung masuk ke dalam shop. Ya, di takbirnya itu sudah lama. Apakah kita setelah takbiratul ihram membaca iftitah, ataukah langsung membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah, misal zuhur atau asar? Coba ya, kita masuk ke masjid, sudah lama ini, sudah dimulai. Kita dengar dia memulai sholatnya setelah berwudu. Selesai wudu, kita langsung masuk ke dalam shop, sudah agak lama takbiratul ihram imam. Ketika itu, apakah kita disyariatkan membaca iftitah atau langsung membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah, langsung baca. Jadi tidak lagi membaca iftitah lagi. Gitu Pak ya? Kenapa? Karena pada waktu kita masuk, dalil yang terpakai mendapatkan 1 rakaat bila mana kamu imamnya belum rukuk, itu kita mengikuti rukuk itu sudah masuk 1 rakaat. Sudah saya. Itu sih lain pembahasan Pak. Itu terlalu jauh pembahasannya Pak. Intinya tidak membaca iftitah gitu ya. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, yang lebih diutamakan ialah Al-Fatihah. Kenapa? Dikarenakan Al-Fatihah rukun salat, sementara iftitah hukumnya sunnah. Kekhawatiran kita adalah waktunya nggak cukup. Sehingga dahulukan yang terpenting, langsung membaca Al-Fatihah ketika itu. Ada sisa waktu, imam belum rukuk, membaca surat. Saya paham ya, ini harus diperhatikan baik. Sebagian pihak bingung dalam mengamalkannya seperti ini. Barakallahu. Adapun doa ini barakallahu isinya sangat bagus sekali. Isinya sangat bagus sekali, sehingga
harus betul-betul dicermati, diresapi oleh kita yang sedang ibadah sholat tatkala membaca doa iftitah. Ini sangat bagus sekali. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku, sebagaimana Kau menjauhkan antara timur dan barat. Jauh-jauh. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Ini sangat bagus, sehingga diresapi, jangan dibuang juga deh. Karena ini sangat dibutuhkan terkait dengan masalah dosa-dosa kita. Harapannya doa kita ini makbul, masya Allah. Keluar dari sholat dalam keadaan hapus, jauh, bersih dari semua dosa-dosa kita. Itu diantara cara untuk khusyuk dan tadabbur sholat. Dari riwayat ini dan dari doa ini diambil faedah bahwasanya air, kemudian salju, kemudian es ini adalah 3 alat mensucikan najis. Paham ya? Kita bisa membersihkan najis dengan air, dengan salju, dengan es. Juga dengan riwayat ini pula, doa ini pula dalam faedah, kita bisa taharah, bisa bersuci, entah itu berwudu atau itu mandi dengan 3 ini, dengan air, dengan salju, dengan es. Ini sekarang boleh urusan sanggup, tidak sanggup itu lain perkara. Yang penting itu bisa untuk taharah. Sebagai faedah untuk es itu ada 2 keadaan tambahan faedah. Untuk es 2 keadaan. Kalau esnya itu betul-betul sangat padat, sangat padat, sama sekali tidak mengeluarkan air. Ini esnya betul-betul batu ya, itu nggak ada airnya bisa. Dingin kan nggak ada airnya, sangat padat sekali. Ya, semacam ini tidak dipakai untuk taharah, tidak bisa dipakai untuk taharah. Keadaan yang kedua, esnya berair, berair, meleleh, entah air banyak atau sedikit. Nah itu yang bisa dipakai untuk taharah. Sehingga yang dianggap itu ialah air es, bukan esnya tadi. Ini harus kita mengetahui baik orang. Ini bagi mereka yang tinggal di wilayah-wilayah es itu harus bisa membedakan antara 2 keadaan. Kalau salju mesti berair ya, salju kan dari atas, atau di sekitar kita tapi dia itu tipis gitu salju tadi. Kalau kita pegang mesti mengandung air, itu nggak ada masalah untuk pakai bersuci. Masya Allah. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastaftihu as-salata fi at-takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau yastaftihu as-salat, membuka salat, memulai salatnya fi at-takbir dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau memulai bacaannya, memulai qira'at dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa kana idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Apabila beliau rukuk, lam yuskhis ra'sahu, beliau tidak mengangkat, mendongakkan kepalanya. Beliau tidak mendongakkan kepalanya. Walam yusawwibhu, juga tidak merundukkan kepalanya. Jadi ketika rukuk itu bagian kepala ini Pak ya, tidak mendongak, tidak juga merunduk sekali. Walakin baina dzalik, tapi antara itu. Jadi lurus. Kepala ini lurus sejajar dengan punggung kita. Tidak naik, tidak turun. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Apa ini Pak? I'tidal. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' itu i'tidal, lam yasjud, beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'ima, hingga beliau berdiri dengan tegak, dengan lurus. Ya rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu tidak sujud sampai tegak berdiri. Yastawiya qa'ima, untuk i'tidal. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ini sujud yang pertama, sujud, beliau tidak mengangkat kepala. Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud yang pertama tadi, duduk antara dua sujud, lam yasjud hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak langsung sujud sampai sempurna duduknya. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Ketika duduk ini, beliau sempurna duduknya. Tidak sujud lagi sampai sempurna duduknya. Begitu sempurna, baru kemudian Allahu Akbar, kembali sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat setiap dua rakaat. Membaca tahiyat setiap dua rakaat. Kalau ada dua tahiyat, yang pertama namanya tasyahud awal, yang kedua namanya tasyahud akhir. Disebut dengan tahiyat. Tahiyat pertama, tahiyat akhir. Kalau sholatnya satu kali tahiyat, ya sudah, itu saja. Setiap dua rakaat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansifu rijlahu al-yumna, dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Tahu model penghamparannya? Ini dua kaifiyah untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dengan kaifiyah iftirash. Iftirash, barakallahu fikum, kaki yang sebelah kiri dihamparkan lurus, kemudian beliau menduduki telapak kaki kirinya. Kemudian yang sebelah kanan, kaki yang sebelah kanan diangkat. Nah, yang ini diangkat. Telapak kaki yang kanan itu dinaikkan, diangkat. Yang sifu rijlahul yumna, seperti itu. Iftirash. Ini kalau tasyahud awal namanya iftirash. Kalau tawarruk juga sama, menghamparkan kaki sebelah kiri, dimasukkan dalam kaki sebelah kanan, duduk pantatnya di bumi, kemudian kaki yang sebelah kanan diangkat. Namanya tawarruk. Seperti duduk tasyahud akhir. Barakallahu. Baik. Wa kana yanha an 'ubbati syaitan,
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari uqbatus syaitan. Uqbatus syaitan ada dua kaifiyah. Uqbatus syaitan ada dua kaifiyah dan sama-sama terlarang. Kaifiyah pertama seperti ini. Sekarang saya pasang. Jadi kedua pantat nempel ke bumi. Kedua kaki di depan diangkat. Ini ya. Kaki kanan, kaki kiri di depan dinaikkan, tangan di bawah. Paham ini? Tangan di bumi. Ada ya? Di dalam sholat dulunya kayak gini. Ini dilarang. Paham ya? Kalau kayak gini nggak pakai sirwal, kayak apa ya? Bahaya. Kalau wanita bahaya itu. Ini nggak boleh. Ini kaifiyah pertama. Kaifiyah kedua yang juga dilarang. Tamam, duduk pada kedua tumit kaki. Jadi kedua kaki dirapatkan, dinaikkan, kemudian kita duduk pada kedua tumitnya. Nah kayak gini. Tapi tangannya di bumi. Seperti ini. Di tangannya bukan di atas paha, tapi terurai di sini. Ini juga namanya uqbatus syaitan. Ini dilarang. Paham ya? Paham ya? Ada kelas. Ini dua kaifiyah duduk yang dilarang. Baik. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirashat tabu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya. Yaftarisha dhira'aihi. Melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya iftirashat tabu, seperti hewan buas menghamparkan kedua lengannya. Ini kapan ya Pak? Ini ketika sujud. Ya lo gambarannya. Sepatai, sudah sujud. Pas sujud itu. Nah, yang dilarang ini. Kedua lengannya ini menghampar ke tanah. Ini yang tidak boleh. Yang kita bagaimana kalau sujud? Dinaikkan. Kedua lengan diangkat. Sehingga yang dilarang ialah kedua lengan itu dihamparkan di tanah. Seperti ini. Ketika sujud. Itu juga dilarang. Wa kana yahtimu sholata bitaslim, dan Rasul menutup sholatnya dengan salam. Masya Allah. Selesai satu hadis ini. Padanya terdapat perbincangan masalah yang sangat banyak. Masya Allah. Yang pertama tentang masalah takbiratul ihram. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ini rukun. Tidak sah salat dengan tanpa takbiratul ihram. Nah, mungkin tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin enggak pakai takbir. Nah, mungkin ya. Harus dengan takbiratul ihram, rukun. Sekarang lafaznya bagaimana? Bagaimanakah lafaz takbiratul ihram? Lafaznya menurut pendapat mayoritas ulama, dan itu yang benar, lafaznya ialah Allahu Akbar. Lafaznya Allahu Akbar. Adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan kita menyebut selain Akbar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Seperti pendapatnya Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah itu membolehkan kita mengatakan Allahu A'zam. Paham ya? Akbar diganti A'zam.
atau mengatakan Allahu Ajal. Itu boleh. Yang ini pendapat yang sangat keliru, bertentangan dengan sunnah Rasul SAW dan bertentangan dengan yang dijelaskan dalam syariat. Perkara yang ma'ruf tapi disampaikan. Mbok sapa ngerti di zaman sekarang banyak orang lewat ya. Tahu-tahu menampilkan kegiatan yang aneh, tahu-tahu mengatakan Allahu A'zam. Ini enggak benar ya. Yang betul harus dengan lafaz Allahu Akbar sekali. Enggak diulang-ulang. Sebagian mereka juga punya pendapat boleh diulang-ulang. Ingat takbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mayat. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahul Musta'an. Ini juga di antara pendapatnya Abu Hanifah, pendapat yang keliru ya, barakallahu. Sehingga harus dengan lafaz takbir Allahu Akbar. Setelah itu membaca ayat sebelumnya, membaca iftitah dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian dalam riwayat ini, sebentar ya Pak, sebentar. Saya teruskan pembahasan setelah takbiratul ihram. Sekarang bagaimana hukumnya melafalkan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab? Gimana ya Pak? Di salat mengatakan Allah Maha Besar, atau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa yang lain selain bahasa Arab, selain lafaz Allah Akbar. Ini juga dibahas oleh para ulama. Jawabannya barakallahu fikum, kalau ada orang yang melafalkan takbiratul ihram dengan selain bahasa Arab, tidak sah salat. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Jumhur ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu baru takbiratul ihramnya. Lah ya apa kalau kemudian semua sholat dipersembahkan? Terus bagaimana kalau ada yang lupa belum melafalkan takbiratul ihram? Seandainya ada yang lupa, misalkan lagi jamaah gitu ya, imamnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di yang gede itu kan ada mubaliknya gitu ya, di Istiqlal atau di Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu ada lagi mubaliknya yang menyampaikan takbir yang tadi itu. Nah, tetap bawa dengan auranya tadi itu, lupa kita ya nggak takbir, langsung gitu aja. Lupa tidak melafalkan takbir untuk ihram. Bagaimana ya? Sah kalau nggak sah salatnya? Coba diam aja. Ini namanya cara berjati seperti ini. Jawabannya ya Pak, lihat hukumnya takbiratul ihram. Apa hukumnya ini? Rukun. Kalau ada orang sholat meninggalkan sebuah rukun, apa hukum? Tidak sah sholatnya. Itu pendapat yang sahih kalangan para ulama. Kalau ada orang yang lupa tidak melafalkan takbiratul ihram dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang lagi. Barakallahu. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan dilafalkan, bukan dalam hati. Dilafalkan, tapi didengarkan untuk bagi Allahu Akbar. Bukan dalam hati. Dilafalkan yang biasa. Baik, masalah yang lain. Disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang
muncul pembahasan panjang. Apakah berarti tidak disyariatkan ta'awud? Apakah berarti tidak disyariatkan basmalah? Jawabannya disyariatkan. Tapi kan tidak disebutkan dalam riwayat ini. Kita mengatakan dalam riwayat ini tidak disebutkan. Tetapi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Maka riwayat yang lain yang menerangkannya. Barakallahu. Di antara yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah ialah ta'awudz. Jangan lupa ayat wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka bertawudlah kepada Allah dari syaitan rajim. Jika disyaratkan sebelum membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim min hamzihi wa nafthihi minasyaitonir rajim. Ila akhirih. Beberapa kaifiat ta'awudz yang ditentukan dalam sunnah diamalkan salah satunya pada masalah. Juga terkait dengan masalah basmalah. Disebutkan dalam banyak riwayat, ternyata juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Cuma ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang basmalah ini. Basmalahnya dibaca sir atau dibaca jahar. Pendapat yang sahih yang rajih barakallahu fikum, basmalah itu dibaca dengan sir. Hadis yang menjelaskan membaca basmalah dengan sir itu lebih sahih. Lebih sahih. Dibaca sir hanya kedengaran oleh kita sendiri. Basmalah dilafalkan dibaca, tapi dibaca dengan sir. Baru kemudian bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dikeraskan. Para salat jahriyah dilirihkan, para salat sirriyah. Barakallah. Jadi jangan mengumpulkan sekian banyak riwayat yang lain, keterangan yang lain untuk melengkapi riwayat itu. Sehingga urutannya yang pertama takbiratul ihram. Setelah itu doa iftitah. Kemudian ta'awudz. Kemudian basmalah. Baru kemudian membaca Al-Fatihah. Barakallah. Sudah jam 5:04. Perasaan saya azannya sekarang 5:30 kurang banyak. Ada yang bertanya? Ini panjang nih masih ini. Kalau saya bahas terus ini nggak bakal hafal. Ada yang bertanyakan pembahasan awal dari sampai sekarang ini? Iya betul. Bisa kelahir. Baik. Untuk masalah ini sesungguhnya akan dibahas pada hadis yang setelahnya, hadis yang ketiga. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala yang menerangkan tentang beberapa tempat disyariatkan mengangkat tangan. Lalu boleh disebutkan sekarang. Di antara tempat-tempat yang disyariatkan untuk angkat tangan itu ialah ketika takbiratul ihram, ketika memulai sholat angkat tangan. Yang kedua ialah ketika takbir untuk rukuk. Yang ketiga ialah ketika i'tidal. Ini tiga tempat yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kelima dalam bab ini ialah ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Ini empat. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika mau i'tidal, dan yang keempat ketika bangkit ke rakaat ketiga. Baru
Jadi bedakan antara takbir dengan angkat tangan. Kalau takbir itu lafaz Allahu Akbar. Kalau raf'ul yadain itu angkat tangan. Kaifiahnya dua. Yang pertama didasarkan dengan dada kita. Seperti ini. Semuanya menghadap ke arah depan. Di sini ya Pak. Kaifiah kedua menempel di bagian ujung bawah telinga, nempel di sini. Ini boleh, ini juga boleh. Dua kaifiah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika takbiratul ihram, atau ketika mau rukuk, atau ketika mau i'tidal, atau ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Paham ya? Ini namanya angkat tangan, para ulama. Nanti akan disebutkan dalam keterangan yang lain. Setelah angkat tangan itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ini juga ada keterangan yang lainnya lagi, para ulama. Nah, dada baru membaca iftitah, baca ta'awudz, baca basmalah, baru membaca al-fatihah. Nah, penjabarannya dalam sekian penjelasan yang lain, Anda bisa membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kitab silsilah, kitab sifat salat Nabi. Kitab sifat salat Nabi karya dia. Yang tipis itu ringkasannya. Kalau yang aslinya 3 jilid. Sudah keluar cetakan yang aslinya kitab sifat salat Nabi 3 jilid tebal. Jadi yang dicetak diterjemahkan sekarang itu yang itu ringkas. Gimana? Bagaimana memkompromikan dua hadis? Justru sholat 2 rakaat maupun sholat sunnah dijadikan imam untuk mengikuti. Iya. Pasal awal imam tawarruk. Itu dulu. Imam tawarruk ya. Tapi ada sebagian imam istirahat. Bagaimana mengkompromikannya? Kan jadi imam untuk mengikuti. Seharusnya kan makmum mengikuti. Jawabannya pendapat yang roji yang mana? Ini sempat kita bahas. Kita membahas dahulu, membahas hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Itu tepat pada kitab Imam Mahdi ya. Hadisnya itu 80. Kita bahas kemarin permasalahan apakah kita mengikuti imam dalam semua gerakannya, ataukah kita mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah? Jawabannya kita mengikuti imam pada gerakan-gerakan yang sesuai dengan sunnah. Sekarang bagaimana pada gerakan-gerakan yang diikhtilafkan oleh para ulama? Kayak tadi itu. Terkait dengan salat 2 rakaat yang hanya 1 tasyahud, ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan istirahat, 2 pendapat. Ada ikhtilaf. Apakah kita mengikuti gerakan imam, ataukah kita mengamalkan yang rajih menurut kita? Jawabannya pada hukum yang lebih mantap, yang terpegangi, yang kita amalkan ialah yang menurut kita rajih. Jadi dari semua perkara yang diikhtilafkan itu, yang kita amalkan gerakan-gerakan yang kita yakini lebih rajih, lebih kuat. Para ulama. Sama ya. Misal imamnya berpendapat tawarruk, kitanya istirahat, ya kita istirahat. Sama kayak tasyahud ketika telunjuk ini, imam berpendapat diam, kita berpendapat menggerak-gerakkan telunjuk, ya kita gerak-gerakkan. Atau sebaliknya, imam pendapatnya menggerakkan jari, kita diam, ya kita diam aja. Kita mengamalkan gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah, atau gerakan-gerakan sholat yang kita yakini itu lebih rajih, lebih kuat. Sama ya? Ikhtilaf, itu lebih rajih. Bukan berarti mengikuti. Enggak. Gimana kalau masbuk tapi mendapati imam sudah sujud, apakah takbirnya itu 2 kali atau sekali? Takbirnya, kalau takbirnya 2 kali. Yang pertama takbir ihram Allahu Akbar, yang kedua untuk takbir intiqal ke sujud. Ingat takbir itu ucapan Allahu Akbar. Apakah angkat tangan? Jawabannya angkat tangan
untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar langsung taruh di bawah, langsung tak lagi Allahu Akbar sujud. Paham ya? Kenapa tangan tidak diletakkan di dada? Jawabannya ketika itu bukan waktunya membaca. Kalau kita Allahu Akbar taruh di dada, membaca namanya ini. Waktunya sekarang bukan membaca, tapi apa ini? Ikut imam sujud. Sehingga langsung Allahu Akbar taruh di bawah, terus Allahu Akbar langsung sujud. Begitu pula kalau mendapati yang sedang rukuk atau mendapati yang sedang duduk, sudah demikian. Itu duduknya itu apa? Rukun apa? Yang mana? Tawarruk sama iftirash itu bukan rukun, itu sunnah. Duduknya itu, kaifiyah duduk itu sunnah, bukan rukun. Nah, ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan sholat yang hanya punya satu tasyahud, subuh, Jumat, sholat rakaat dan segala macamnya dia yang punya satu tasyahud. Duduknya tawarruk atau iftirash itu dua pendapat. Dua pendapat. Yang kita amalkan, yang kita ikuti wajib. Atau merujukan yang mana? Iftirash, iftirash. Atau merujukan yang mana? Tawarruk, tawarruk. Tapi ini tidak ada masalah kita menyelisihi imam. Tapi Pak, ada riwayatnya yang iftirash. Hah? Ada riwayatnya dari Nabi selama kita 2 rakaat. Sholat subuh itu iftirash atau tawarruk. Riwayat itu hukum asal. Bisa membicarakan tentang masalah argumentasi masing-masing macam namanya ini. Yang berpendapat iftirash para hukum. Ada. Oh, salah. Oh, itu salah. Benar. Hah? Benar aja. Oh. Intinya yang berpendapat iftirash itu kembali pada kaifiyah asal. Kaifiyah asal setiap 2 rakaat beliau duduk di atas riwayat ini. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atin tahiyyah wa kana yafrishu rijal yumna wa yansifu rijal yusra wa yumna. Ini kaifiyah asal duduk setelah 2 rakaat iftirash. Pendapat yang mengatakan tawarruk itu pendapat yang membawakan argumentasi hadisnya argumen sahih. Ini cukup panjang pembahasannya. Ringkasnya 2 pendapat. Yang antum mengerjakan yang mana tak antum amalkan. Yang seperti ini kita lewat saja. Antum yakin iftirash ya iftirash, tawar kita tawar. Kalau saya pribadi, sampai sekarang ini saya lebih mantap untuk iftirash. Untuk iftirash belum mantap untuk tawar. Sebab hadisnya Abu Humaid yang menerangkan seperti itu masih muhtamal, masih ada kemungkinan dan diterangkan dengan hadis yang lebih tegas lagi tindakannya Rasul kalau ada 2 tasyahud dalam satu sholat. Yang pertama iftirash, yang kedua adalah tawarruk. Sehingga hadisnya Abu Humaid diterangkan dengan riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pembahasan yang lain pada yang kedua, insyaallah dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.